Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch ya. Salam toleransi. Di dalam perdebatan ini Zumah ya dengan nggak jelas namanya siapa ya, eh, mengatakan apakah Yesus itu tahu hari kiamat. Maka jawabannya satu-satunya yang tahu hari kiamat itu adalah Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Dia tidak tahu ya. Maka Zuma membacakan Matius 24 ayat 36 kalau nggak salah, bahwa Yesus tidak tahu kapan hari itu ya, kapan hari kiamat itu. Hanya Bapa yang tahu. Itu di dalam Injil yang dijelaskan ya, hanya Bapa yang tahu ya, kecuali Yesus itu Bapa itu sendiri, itu lain cerita ya. Benar sekali. Saya menanggapi ini ada komen dari PT-nya debat Zuma ya. Sebaiknya umat Kristen tidak usah ikuti acara ini karena apapun jawabanmu tetap salah, karena Islam hanya ingin fitnah ajaran Kristen. Enggak begitu saudaraku ya. Saya juga di luar Kristen. Kita tetap saling menghormati, saling menghargai, toleransi ya. NKRI itu harga mati dan kita tidak ada kebencian ya. Kita sesama manusia, hamba Allah. Cuman perbedaan akidah, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan ya, untuk mendakwahkan ajaran Allah melalui Nabi Muhammad. Ya, ketahuilah bahwa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah telah mengutus hambanya dengan petunjuk yang benar, yakni Al-Quran, membedakan mana yang benar, mana yang haram, ya, mana yang baik, mana yang tidak, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan agama yang benar, sekalipun orang musyrik tidak menyukainya, dan agama ini diunggulkan atas semua agama. Jadi kenapa diunggulkan? Setidaknya ketika Al-Quran, ketika Allah membantah Al-Masih atau Isa putra Maryam atau Yesus itu adalah nabi, itu banyak sekali dalil-dalil ya. Tidak pernah ada dalil yang membantah itu. Sebagai contoh, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi kitab dan diangkat, dijadikan seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan ketika dia berdakwah di Israel. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Apa kata Al-Masih Isa alaihissalam ya? Sungguh dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, ini wajib kita sampaikan. Terlepas mereka atau yang belum beriman mau menerima atau tidak. Allah SWT juga menyerukan, innama tunziru manit taba'an zikro wa khosyar rohmana bil ghaib fabashirhu bimagfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya berilah peringatan kepada mereka, terlepas mereka mau mengikuti atau tidak, atas perintah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, sekalipun dia tidak bisa dilihat. Berilah kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi kita ini ada dua nih, ada peringatan, ada kabar gembira. Peringatan bagaimana? Kalau kita tidak mau mengikuti, mengingkari, maka ada bahaya yang menimpa kita.
ada hukuman. Ya, inilah aturan yang benar. Ketika kita mengimani, mengikuti, mengerjakan perintah-perintahnya, maka ada pahala yang mulia, yakni pahala surga. Sama dengan ketika kita jangan ketika bawa kendaraan patuhi lalu lintas. Ketika ditangkap polisi, tentu kita kena tilang ya. Karena ini aturan. Nah, begitu juga dengan ini. Maka Al-Masih sendiri wa qala al-masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai bani Israel, kata Al-Masih, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Dan barang siapa menyembah selain Allah, maka diharamkan surga bagi mereka. Ini peringatan. Wa ma'wahunar, dan tempat mereka di neraka kekal di dalamnya. Ini peringatan saudara. Terlepas mau mengimani atau tidak, monggo silakan. Ya, Nabi juga diberi peringatan oleh Allah SWT, hanya menyampaikan hidayah urusan masing-masing. Gitu ya. Dan masalah ketuhanan Yesus, kenapa dikatakan dalam komentar ini sebaiknya umat Kristen tidak usah mengikuti, karena siapapun jawabannya setiap pasti salah, jawabanmu tetap salah, karena Islam hanya ingin memfitnah. Enggak memfitnah. Untuk apa kami memfitnah? Di dalam Injil ya, yang sering saya dengar gitu kan ya, itu terdapat pro dan kontra. Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang tidak. Sementara Yesus sendiri mengatakan, hai Israel, Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai Israel, hukum yang kekal itu adalah Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya. Di dalam Markus 12 ayat 29 misalnya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 misalnya. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, artinya apa? Di sini Yesus tidak pernah dia mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Akulah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Akulah Maha Pencipta. Tidak pernah dijelaskan. Hanya saja Allah itu Esa, Tuhan kita itu Allah. Tuhan itu Esa. Kenapa larinya? Ada juga yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus kalau mengikuti ajarannya dan menyembah Allah Bapa itu sendiri. Ya. Nah, yang dijadikan Yesus Tuhan. Ini kan tentu bertentangan. Makanya benar ungkapan ini. Kristen itu nggak akan pernah menang. Islam itu ingin fitnah, bukan fitnah, ingin meluruskan. Ya, seperti ini tadi ya. Katanya Yesus itu Tuhan, dia mengetahui segalanya, mengetahui hari kiamat. Ditanya mana dalilnya, nggak bisa jawab. Nah, jadi artinya apa? Memang terbukti bahwa Islam agama yang diunggulkan atas semua agama. Makanya saudaraku, Allah SWT berfirman, wa may yabtaghi ghairu islamid dinang falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosir. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam, dia tidak diterima oleh Allah. Di akhirat akan menyesal, akan rugi. Nah, kenapa Allah mengatakan ini? Rugi bagaimana? Antum laha waridun. Semuanya akan masuk ke dalam neraka. Innakum wa mata budu namin dunillahi hasubu jahannam. Sesungguhnya Anda semua, kamu kata Allah, dan apa yang kalian sembah selama ini akan menjadi umpan jahanam. Ini bukan saya yang ngomong. Kita hanya menyampaikan, membacakan, menjelaskan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Selamat malam, salam toleransi, saudaraku. Indonesia tetap bersatu.